Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Riyadatul Aulia. Saya dari jurusan Ilmu Hadis semester 2 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai kitab Mukhtarul Hadis Nabawi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi, sistematika kitab, dan beberapa contoh hadis di dalam kitab tersebut. Sebelumnya, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian teks Arab yang dibimbing oleh Bapak Imam Ahmadi MAG. Sebelum menginjak materi inti, kita akan membahas sekilas mengenai hadis. Apa sih yang dimaksud dengan hadis? Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata hadis. Ya benar, hadis adalah sumber ajaran pokok Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber ajaran Islam itu setelah Al-Quran adalah hadis atau sunnah. Hadis itu macamnya banyak sekali. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bahkan ada juga hadis yang palsu. Tidak semua hadis bisa dijadikan sebagai hujah. Hadis palsu tidak bisa digunakan sebagai hujah. Dulu perkembangan hadis sewaktu masa Nabi itu jarang sekali ada hadis palsu. Setelah Nabi meninggal, barulah muncul hadis-hadis palsu hingga tersebar ke seluruh negeri. Dan seiring berjalannya waktu, hadis yang mulanya hanya tersebar di Jazirah Arab, sekarang tidak hanya di Jazirah Arab, melainkan sudah tersebar ke seluruh negeri, termasuk di Indonesia. Namun zaman sekarang, banyak yang mengatasnamakan jihad, banyak yang mengatasnamakan perbuatannya itu berlandaskan hadis yang sahih. Padahal belum tentu itu hadis yang sahih. Ada juga hadis yang palsu dijadikan hujah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus mempelajari, harus memahami bagaimana hadis yang bisa digunakan sebagai hujah. Kita harus paham betul mengenai hal itu. Mengapa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam hadis palsu. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula ilmu-ilmu hadis. Mulai dari ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, dan masih banyak lagi cabang-cabangnya. Hal itu beriringan pula dengan munculnya ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis tersebut membuat karya-karya hadis, karya-karya ilmu hadis yang sampai saat ini masih dipelajari oleh umat Islam. Salah satunya yaitu kitab Mukhtarul Hadis Nabawi. Kitab ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Selanjutnya kita akan membahas sekilas mengenai biografi pengarang kitab, yaitu Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Siapa sih beliau? Beliau adalah salah satu ulama besar di Mesir. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu guru besar di Universitas Islam Al-Azhar Kairo. Nama lengkap beliau yaitu Ahmad bin Ibrahim bin Musmaf Al-Ash'ari Al-Hashim. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1295 dan wafat di Mesir pula pada tahun 1362 Hijriah. Jadi usianya kurang lebih 67 tahun. Beliau ini ahli dalam bidang hadis. Selain itu juga ahli dalam bidang fikih maupun dalam bidang etika. Banyak sekali karya-karya beliau yang membahas hadis-hadis tentang etika maupun hadis-hadis tentang fikih. Di antara karya beliau yaitu ada Jawahirul Balaghah. Selain itu juga ada kitab Jawahirul Adab yang membahas tentang etika. Selain itu juga kitab Mukhtarul Hadis Nabawi. Dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang masih dipelajari, yang masih dipahami, yang masih dicari oleh umat Islam hingga saat ini. Selanjutnya dari biografi kita beralih ke sistematika kitab.
Kitab ini, Kitab Mukhtarul Hadis Nabawi, itu disusun dengan 2 sistematika yang berbeda. 2 sistematika dalam satu kitab. Keren ya? Jadi sistematika yang pertama, itu hadis-hadisnya dikelompokkan atau diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah yang dimulai dari huruf hamzah hingga diakhiri huruf ya. Seperti ini. Ini diawali dengan huruf hamzah dan diakhiri dengan huruf ya. Ini sesuai matan ya. Berarti matannya itu matan yang awalnya huruf hamzah itu dikelompokkan, lalu urut dari huruf hamzah hingga huruf ya. Untuk sistematika kedua, hadis-hadisnya dikelompokkan berdasarkan topik pembahasan. Dan di sini ada 79 topik yang membahas tema yang berbeda masing-masingnya. Ini misalnya topik yang awal yaitu ad-darsul awal fil Islam wal iman. Topik yang pertama membahas mengenai Islam dan iman. Ada 79 topik. Sangat keren bukan? Nah, untuk jumlah hadis keseluruhannya itu ada 1580 hadis. Dari yang sistematika sesuai huruf hijaiyah hingga sistematika yang sesuai topik itu bila dijumlahkan keseluruhannya itu ada 1580 hadis. Dan istimewanya lagi, hadis-hadis dalam kitab ini itu diberikan nomor sehingga memudahkan pembaca untuk memahami atau membaca hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut. Ini misalnya ada nomornya setiap hadis. Lalu untuk hadisnya sendiri itu dari referensi yang saya peroleh, Kitab Mukhtarul Hadis Nabawi ini hadis-hadisnya bersumber dari Kutubul Mutabaroh, yaitu Kitab Sahih Bukhari, Kitab Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Al-Muwatta karya Imam Malik. Lalu ada juga diambil dari Kitab Al-Jami' Baghir wal Kabir karya Imam As-Suyuti. Jadi hadis ini merupakan kumpulan hadis-hadis Nabawi yang dipilih dari kitab-kitab Al-Mu'tabaroh. Lalu untuk penulisan hadis-hadis dalam kitab ini, itu sanadnya tidak dituliskan secara lengkap. Ada beberapa hadis yang hanya dicantumkan sanad terakhirnya atau rawi pertamanya. Ada pula yang dicantumkan rawi terakhirnya. Selain itu, pada bagian akhir itu juga ada beberapa hadis qudsi. Itu salah satu keistimewaannya dalam kitab ini. Selain itu, untuk keterangan hadis, kualitas hadis itu Al-Hashim tidak menyebutkan secara jelas apakah hadis ini sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Hanya saja dalam kitab ini, pada bagian muqaddimah itu dijelaskan bahwa Al-Hashim mengambil hadis-hadis sahih dari kitab Al-Mu'tabaroh, yaitu kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan lain sebagainya. Hanya saja pada hadisnya, seperti hadis pertama itu tidak dicantumkan apakah hadis itu sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh hadis yang ada dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawi karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Saya mengambil hadis nomor 49, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Rawahu ad-Dailami an Ali.
Adibu auladakum ala salasi khisolin. Didiklah anak-anakmu atas 3 perkara. Apa saja itu? Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Hubbi nabiyikum. Didiklah anak-anakmu untuk mencintai nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarganya Nabi, ahli baitnya Nabi. Selain itu juga wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu untuk mencintai Al-Qur'an dengan mengajarkan baca tulis Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dillillahi yauma la dilla illa dilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Maka barang siapa yang menghafal Al-Qur'an kelak akan mendapat naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Lalu sama siapa saja akan dinaungi? Ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, bersama nabi-nabinya Allah dan kekasihnya Allah. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Jadi sebagai orang tua, calon orang tua, kita harus bisa mendidik anak-anak kita kelak untuk mencintai Nabi Muhammad. Selain itu juga untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad, mencintai Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa mengajarkan anak kita kelak untuk ikut melaksanakan, ikut melakukan sunnah-sunnah Nabi. Dengan begitu, si anak akan terbiasa dan akan cinta kepada Nabi. Selain itu untuk membaca tulis Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran itu bisa diajarkan dengan mengajarkan anak untuk gemar membaca tulis Al-Quran. Dengan begitu si anak akan cinta, akan suka kepada Al-Quran. Jadi yang dimaksud mencintai Nabi itu bukan hanya sekedar mencintai, tetapi juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Sejak kecil anak diajarkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, untuk gemar membaca tulis Al-Quran. Mendidik anak atas 3 hal itu tidaklah mudah di zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena anak-anak zaman sekarang itu mainnya bukan Al-Quran tetapi gadget. Itu tantangan yang terberat di zaman sekarang. Karena anak-anak yang masih kecil pun itu sudah piawai, sudah ahli dalam bermain gadget. Nah, seharusnya sejak kecil itu anak sudah dididik untuk mencintai Al-Quran, untuk mencintai Nabi, Ahlul Baitnya, juga memahami atau mempelajari mengenai Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya gitu. Bukan hanya sekedar HP. Itu tantangan yang terberat di zaman sekarang. Jadi orang tua harus bisa mendidik anaknya untuk mencintai Nabi, untuk mencintai Al-Quran seiring berkembangnya zaman. Karena jika tidak diasah, tidak diajarkan sedari dini untuk mencintai Al-Quran, untuk mencintai Nabi, maka kelak ketika dewasa juga tidak terbiasa dengan hal itu. Ditakutkan nanti anak justru keluar dari batasnya. Dan kalaupun anak itu orang tua bisa mendidik anaknya secara baik, toh orang tua juga yang menuai hasilnya. Karena anak yang soleh itu merupakan kebahagiaan dari orang tua. Beranjak kepada contoh hadis yang kedua, yaitu nomor hadis 1124 dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawi karya Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Man utawi sapa wonge iku ahabba demen sapa man dunyahu ing dunyane man aldoro mongko melarat sapa man bi akhiratihi lawan akhirate man. Wa man ahabba akhiratahu, wa man utawi sapa wonge iku ahabba demen sapa man akhiratahu ing akhirate man
Aldoro mongko bahayani sapa man bidun yahu lawan dunyane man. Fa'athiru mongko milio sapa sira kabeh ma ing barang ya beko kang langgeng apa ma alama mungkule ing ngatasi barang yafna kang rusak apa man. Dalam bahasa Indonesianya berarti begini. Man ahabba dunyahu, barang siapa mencintai dunianya, aldorra bi akhiratihi, maka bahayalah akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu, dan barang siapa mencintai akhiratnya, aldorra bi dunyahu, maka bahayalah dunianya. Fa'athiru, maka pilihlah ma yabqa ala ma yafna, maka pilihlah barang yang langgeng. Langgeng itu tetap atau kekal abadi atas barang yang rusak atau yang tidak abadi. Jadi dunia dan akhirat itu tidak bisa kumpul. Seperti minyak dan air tidak bisa kumpul. Apabila kita tekun dalam mengejar dunia, maka akhiratlah yang keteteran. Apabila yang kita kejar secara betul-betul itu akhiratnya, maka dunialah yang keteteran. Tapi ada juga yang mengatakan gini dalam hadis lain atau pepatah lain, barang siapa yang mengejar akhiratnya, maka dia akan mendapatkan dunianya. Tetapi barang siapa yang mengejar dunianya, maka dia tidak akan mendapatkan akhiratnya. Seperti pepatah, barang siapa yang menanam rumput, maka padi akan kukut. Dan barang siapa yang menanam padi, maka rumput akan ikut. Padi itu ibarat akhiratnya. Jadi barang siapa kita menanam padi, menanam akhirat, kita mengejar akhirat, maka rumput atau dunia itu pun akan ikut. Begitu. Jadi alangkah baiknya antara dunia dan akhirat itu harus imbang. Apabila berat sebelah, berat dunia ataupun berat akhiratnya, yang sebelahnya juga akan rusak. Jadi harus imbang antara keduanya, antara dunia dan antara akhirat. Tidak bisa mengandalkan salah satunya. Tidak bisa kita menekuni akhirat saja atau tidak bisa kita menekuni dunia saja. Terlebih lagi, tidak bisa jika kita hanya fokus ke dunia saja hingga kita lupa akan akhirat. Karena kita di dunia hanya sementara dan akhirat itu yang kekal abadi. Jadi ketika kita tekun dalam mengejar akhirat, itu ada pepatah juga yang mengatakan seperti tadi, dunia akan ikut, dunia akan mengejar kita. Tapi jika sebaliknya kita mengejar dunia, maka akhirat tidak akan bisa kita raih. Itu salah satu hikmah yang bisa kita peroleh dari hadis tersebut. Hadis yang ketiga saya ambilkan mengenai fi hifdzil lisan dalam pelajaran ke-75 atau bab ke-75. Ini sistematika yang urut sesuai topik. Ini topik yang ke-75, ad-darasul khamsu was-sab'una. Topik yang ke-75 atau pembelajaran yang ke-75, fi hifdzil lisan, dalam membahas menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa asyaikhani an Abi Musa qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Diriwayatkan dari Syekh dua yaitu Bukhari Muslim, an Abi Musa, dari Abi Musa. Qala qultu ya Rasulullah, aku Abi Musa itu berkata kepada Rasulullah, ayyul muslimina afdalu, siapa umat muslim yang paling utama? Qala, Rasul berkata, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi,
yaitu orang muslim yang selamat atau menjaga lisannya dan tangannya. Dari hadis ini bisa kita ambil hikmah bahwa penting sekali untuk menjaga lisan. Lisan itu kecil bentuknya tapi sangat berbahaya. Lukanya sangat-sangat besar. Jika kita terkena pisau masih ada obatnya, tapi jika lidah kita, ucapan kita menyakiti hati orang lain dan orang lain itu tidak memaafkan, maka ya tidak ada obatnya selain kita meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi sangat berbahaya. Jadi orang muslim, umat muslim itu harus menjaga lisannya agar tidak menyakiti hati sesama muslimnya atau hati orang lain. Jika seseorang itu tahu bahwa bicara adalah suatu amal, maka dia akan sedikit bicara atau menjaga bicaranya. Bicara hanya seperlunya dan diam juga seperlunya. Ada juga yang gini, kita bicara tidak pada tempatnya. Maksudnya di suatu majelis kita seharusnya bicara, justru kita diam. Kebalikannya lagi, seharusnya kita diam, kita justru berbicara. Itu salah dalam menempatkan lisan kita. Maksudnya salah ketika kita mengambil waktu untuk berbicara. Berbicara dan diam itu ada waktunya sendiri-sendiri. Dan ketika berbicara kita harus memikirkan apa efek ketika kita mengucapkan sesuatu ini, sehingga kita bisa menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain, terlebih lagi kepada hati seorang muslim, karena itu adalah saudara kita sendiri. Dan apabila kita menyakitkan saudara kita dengan lisan kita, maka juga kita yang akan kena imbasnya. Jadi dari hadis tersebut kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf karena masih belajar. Dan apabila ada kesalahannya, mohon untuk dibenarkan agar tidak menjerumuskan kepada orang lain yang menonton video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah meskipun dunia tidak baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.